saya bersumpah kepada Allah SWT untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan negara dan bangsa. Dan saya siap mengorbankan jiwa dan raga apabila negara membutuhkan itu. Jadi urusan mereka mengajak saya itu urusan politik, silakan, itu urusan Anda. Tetapi urusan keamanan yang kebetulan itu saya diberi amanah, itu tanggung jawab saya. Gimana kalau ceritanya kan? Cuma Aneh. kan tujuannya sangat Aneh ya, gitu. Kami seorang pada perwira tinggi akan membuat pasti bisa komunikasi dengan Panglima atau Presiden atau Pak Presiden. Kenapa harus pakai surat terbuka kan? Mohon maaf nih kan kalau Iya nggak apa-apa, itu penting untuk dijelaskan ya. Menurut saya logika saja, kita berpikir pakai logika gitu. Kalau air mengalir dari hulu ke hilir melewati satu saluran yang bersih, ya kan? Itu akan keluarnya lancar, loh. betul. Nyampainya kemana lancar gitu. Logikanya Logikanya seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan saya, kok saya itu seorang mantan jenderal, ya, nulis surat terbuka, kenapa tidak lewat ini, lewat itu, lewat ini? Kang, saya ini sudah melakukan itu semua dari sejak 2015. Saya sudah berkirim surat ke DPR, MPR, Komisi 3, Komisi 1, ya kan? Ketua DPD, kepada Mahkamah Agung, kepada Presiden, kepada Panglima TNI, kepada Kasat, gitu kan? Kepada Komnas HAM, saya kirim surat. Kenapa saya Komnas HAM? Dalam konteks laporan ini, karena adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia berat menurut pendapat saya terhadap saya. Walaupun saya ketawa-ketawa begini, wah, itu sangat-sangat sangat-sangat berat kalau orang tidak mampu untuk mengatasinya. Tapi Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian dan cobaan kepada orang yang tidak mampu mengatasi. artinya akan pasti mampu ya kan? Insya Allah pasti di balik itu adalah ada sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Itu saya yakin. Nah, itu yang saya lakukan. Artinya kenapa tadi? Ya karena saluran tersumbat. Padahal kita bukan mau berontak kok, bukan mau melawan kok, enggak. Ya kan? Kalau masalah hukum sebagai warga negara kan harus kita taat kepada hukum, ya kan? Dan menjalankan perintah hukum. Tapi yang menjadi masalah adalah si pembuat manusia menjalankan perintah hukum itu berlaku secara tidak sadar dia melakukan suatu kesalahan, pelanggaran. Dan akhirnya mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan akhirnya terjadi satu pengaruh akibat yang akhirnya orang itu merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Nah, itulah HAM berat. Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk melepas tangan, membuat sesuatu, memutuskan, melepas tangan, dan melakukan pembiaran. Dan dia tidak pikirkan akibat dari perbuatan itu. Itu yang saya laporkan di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu-satunya jalan untuk bisa menetralisir dan memperbaiki. Ya harapan saya, tapi begini buat saya ngirim surat ini sebagai bahan pembelajaran kita semua. Rakyat, para pemimpin di berbagai sektor, ya gitu, strata, pemimpin yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya, jadikan ini pembelajaran. Ini saya bintang 3 aja diperlukan seperti ini, bagi rakyat, bagi saya, bagi lu, gitu kan, langsung tangkap, langsung masuk tuh, maka hati-hati. Siap. Tapi kan saya ingin memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat. Ya, walaupun kamu diperlakukan seperti itu, tapi kamu harus tetap tunduk kalau lakukan upaya-upaya yang terbaik untuk itu. Kalau tidak, ya kepada siapa? Ya lapor presiden, ya kan? Mudah-mudahan itu. Saya kira itu mungkin yang ini. Siap.